Kisah kali ini tentang Diego Milito, salah satu pemain yang paling diremehkan dalam sejarah sepak bola. Diego Milito selalu berada dalam bayang-bayang para pemain-pemain besar. Dia tampil sangat bagus dalam berbagai kesempatan dan situasi, sehingga penampilan hebatnya tentu tidak akan luput dari perhatian. Diego Milito adalah salah satu pesepak bola Argentina terbaik di generasinya. Anda mungkin mengenalnya karena warisannya di Racing Club, tempat di mana dia memulai dan mengakhiri karir profesionalnya sebagai pemain. Tetapi prestasi sensasionalnya adalah ketika menjadi pahlawan Inter Milan saat menjuarai Liga Champions Eropa tahun 2010. Seperti apa kisah perjalanan karir sensasional seorang Diego Milito? Mari sama-sama kita ikuti kisah selengkapnya. Diego Milito lahir 12 Juli 1979. Dia pertama kali melihat keindahan dunia di Bernal, Argentina. Pada tahun 1980, adik laki-lakinya Gabriel Milito lahir, dan saat ini tidak ada yang tahu bahwa mereka akan menjadi rival profesional yang besar. Masa kecil Diego Milito dimulai ketika dia dan saudaranya tumbuh sebagai dua pecinta sepak bola. Saudara laki-laki pertama yang bergabung dengan klub sepak bola profesional adalah Gabriel. Di usia 20 tahun, Diego Milito mendapat julukan El Principe karena kemiripannya dengan legenda Uruguay Enzo Francescoli. Kompetisi Liga Argentina sedang berlangsung dan mereka berdua adalah talenta yang menjanjikan. Gabriel Milito dipromosikan menjadi kapten saat usianya baru 22 tahun. Diego Milito mencetak gol pertamanya di musim pertamanya dan dia bermain 11 kali. Setelah itu, Diego Milito menjadi pemain krusial bagi Racing. Dan pada tahun 2001-2002, Racing memenangkan gelar divisi Primera. Karena kekuatan mencetak golnya yang luar biasa, hanya masalah waktu sebelum ia menarik perhatian klub-klub Eropa. Genoa menjadi tujuan barunya, di mana ia bisa lebih berkembang dan menunjukkan bakatnya. Pada awal tahun 2004, Milito ditransfer ke Genoa, klub Italia yang berkompetisi di kasta kedua Liga Italia dengan biaya 8 juta euro. Dia menikmati 2 musim yang sangat sukses bersama Genoa, mencetak 33 gol dalam 59 pertandingan di Italia. Namun Genoa harus terdegradasi ke Serie C1 karena insiden pengaturan skor ilegal pada pertandingan terakhir mereka di musim 2004-2005 melawan Venezia. Alhasil, Milito terpaksa hengkang dari Genoa dan bergabung dengan saudaranya Gabriel di Real Zaragoza di La Liga Spanyol. Setelah pindah ke Zaragoza di semifinal pertama Copa del Rey 2006, Milito menampilkan performa luar biasa dengan mencetak gol dan memimpin timnya meraih kemenangan 6-1 atas Real Madrid. Selain itu, pada musim La Liga 2006-2007, Milito tetap menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Liga, mencetak 23 gol, hanya tertinggal 2 gol dari pencetak gol terbanyak Liga, Ruud van Nistelrooy, dan tertinggal 3 gol dari pemenang sepatu emas Eropa, Francesco Totti. Setelah saudaranya Gabriel berangkat ke Barcelona pada tahun 2007, Milito mengambil peran sebagai kapten klub di Zaragoza. Pada Januari 2008, ia mempertahankan tingkat mencetak gol yang mengesankan, rata-rata mencetak lebih dari 1 gol setiap 2 pertandingan untuk tim. Kemudian ia kembali ke Genoa pada 1 September 2008.
Pada 14 September, ia pertama kali tampil di Serie A melawan Milan. Pada akhir musim, ia mencapai musim yang mengesankan, mencetak 24 gol dalam 31 pertandingan liga, mengamankan posisi kedua dalam daftar pencetak gol Capocannonieri, tepat di belakang Zlatan Ibrahimovic. Dalam salah satu jendela transfer paling mengejutkan sepanjang masa, kisah hidup Diego Milito akan berubah. Jose Mourinho, pelatih Inter, memutuskan melepas striker terbaiknya, Zlatan Ibrahimovic. Dalam salah satu transfer termahal sepanjang masa, Zlatan pindah ke Barcelona dan Eto'o bergabung dengan Inter. Eto'o bukan pemain nomor 9 klasik dan Inter masih membutuhkan penyerang tengah. Pengganti Zlatan adalah Diego Milito. Diego Milito dan Thiago Motta keduanya pindah dari Genoa ke Inter setelah musim mereka yang luar biasa. Inter telah memenangi 4 gelar Serie A berturut-turut dan sedang mengincar gelar kelima. Diego Milito menemukan tempatnya di lini depan dengan sangat cepat. Pada laga pramusim, dia kembali bertemu dengan korban kesayangannya AC Milan dan mencetak 2 gol di laga tersebut. Milan dan Milito akan berhadapan di pekan kedua pertandingan Serie A dan Inter memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 4-0. Diego Milito mencetak penalti dan memberikan 2 assist yang membantu fans Nerazzurri merupakan Zlatan sepenuhnya. Diego Milito mempertahankan jumlah golnya untuk 3 pertandingan berikutnya melawan Parma, Cagliari, dan Napoli. Diego Milito mencetak 7 gol dalam 9 pertandingan pertamanya untuk Inter dan banyak gol kemenangan setelahnya. Kembang api Inter di Liga Champions UEFA dimulai di Ukraina saat Inter menghadapi Dinamo Kiev. Dia mencetak gol penyeimbang diikuti dengan tembakan 3 angka Schneider beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Saat Inter mengalahkan lawannya di Italia, mereka mencapai fase sistem gugur Liga Champions melawan juara Inggris Chelsea. Mereka mengalahkan Chelsea di kedua leg, dan Diego Milito mencetak gol berharga di leg pertama. Setelah menyingkirkan Chelsea, mereka menghadapi juara Rusia CSKA Moskow di perempat final. Satu-satunya gol di leg pertama dicetak oleh Diego Milito, dan di babak kedua Eto'o mencetak satu-satunya gol untuk mencapai semifinal. Semifinal adalah pergantian persaingan kuno yang bagus dengan saudaranya. Inter harus mengalahkan juara bertahan Eropa untuk melaju ke babak final. Barcelona bersama Guardiola dan tentu saja Messi dan Zlatan tampak tak terkalahkan. Dalam satu pertandingan sepak bola yang paling berkesan, Inter mengalahkan Barcelona di San Siro dengan keajaiban Diego Milito mencetak gol dan memberikan assist untuk 2 gol yang menghasilkan kemenangan 3-1. Gabriel Milito menyaksikan saudaranya mengalahkan salah satu tim terkuat dalam sejarah sepak bola dari bangku cadangan. Kemudian di leg kedua, keduanya sama-sama masuk line up, namun gol Pique tak cukup menghalangi Inter melaju ke final Eropa. Di bulan terakhir musim ini, Inter bersaing memperebutkan 3 gelar, Coppa Italia, Serie A, dan Liga Champions. Di kompetisi domestik, rival mereka adalah Roma. Roma mengikuti Inter dengan hanya tertinggal 2 poin di klasemen. Kompetisi ini terus menjadi pertandingan terakhir musim ini. Sebelum akhir pekan Serie A berakhir, ini akan menjadi final Coppa Italia melawan Roma. Di babak final, Diego Milito mencetak gol indah yang membuat Inter menjuarai Coppa Italia. Hanya dalam beberapa hari, Inter menghadapi Siena dan Milito mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang pantas mendapatkan gelar Serie A. 2 gol dalam waktu kurang dari 2 minggu dan Inter memenangkan gelar ganda domestik bersama mereka.
Ini memang musim impian Diego Milito, tapi ini bukanlah akhir. Untuk penyelesaian sempurna 6 hari kemudian di final Eropa melawan Bayern Munich, Diego Milito mencetak 2 gol dan itu adalah kemenangan 2-0 untuk tim Italia. Mereka menjadi klub Italia pertama dan satu-satunya yang meraih treble. Semua upaya dan sihir Diego Milito secara mencurigakan tidak cukup untuk menjadi pemain terbaik tahun itu. Bukan hanya tidak menerima Ballon d'Or, Diego Milito bahkan tidak masuk nominasi penghargaan tersebut. Namun sayang, Diego Milito tidak masuk dalam 23 nominasi. Jadi pemain terbaik UEFA tahun ini dan pemain terbaik final UCL hilang. Jose Mourinho meninggalkan Inter dan mengambil pekerjaan sebagai manajer Real Madrid. Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa kemerosotan Inter telah dimulai. Pada musim berikutnya, Inter memenangkan Supercoppa Italiana dan Coppa Italia, tetapi Diego Milito hanya mencetak 5 gol di Serie A dan terus bergelut dengan cedera. Pada musim 2012-2013, dia kembali ke jalurnya dan mencetak 24 gol untuk Nerazzurri, termasuk 4 gol melawan Milan dalam 2 pertandingan Derby della Madonnina. Diego Milito memiliki 2 musim tersisa di Inter, tetapi dia melewatkan banyak pertandingan karena cedera serius. Dia mencetak 62 gol dalam 128 pertandingan Serie A untuk Inter. Ia meraih 5 gelar bergengsi bersama Inter dan banyak penghargaan individu sebagai pemain berprestasi. Pada tahun 2014, Diego Milito kembali ke awal kisah epiknya, Racing Club. Di laga pembuka musim, Diego Milito mencetak gol yang menunjukkan masih ada sisa keajaiban di sakunya. Liga Argentina berada di jendela pertengahan musim ketika Diego Milito ada di sana, mencetak 6 gol termasuk gol krusial ke gawang Independiente dan Boca Juniors. Diego Milito bermain 1 musim lagi untuk Racing, dan di musim ketiga dia gantung sepatu. Di laga terakhirnya, Diego Milito mencetak gol pembuka. Setelah pensiun dari bermain, dia ditunjuk sebagai manajer olahraga untuk klub Racing. Di bawah manajemennya, Racing kembali menjuarai Liga Argentina dan Piala Super. Pemilik 16 caps di timnas Argentina ini dikenal karena gaya bermainnya yang cerdas dan fleksibel. Menjadi seorang striker terampil yang memiliki penempatan posisi yang sangat baik dan kemampuan alami untuk menemukan ruang di pertahanan lawan. Milito memiliki ketepatan waktu yang baik, seringkali berlari tepat waktu. Dia memiliki kekuatan fisik yang kuat dan dapat menahan pemain bertahan, memungkinkan dia untuk mempertahankan penguasaan bola dan mengajak rekan satu timnya untuk bermain. Ia mempunyai kemampuan finishing yang mematikan, mampu mencetak gol dengan kedua kaki dan kepalanya. Ketenangannya di bawah tekanan dan kemampuannya mengambil keputusan cepat di ruang sempit menjadikannya seorang finisher yang mematikan.